Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Hengki TV. Hehehehe, bercanda. Welcome back to Odd Geeks Channel. Bareng saya lagi, Hengki, cowok paling ganteng di muka bumi. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan suci bagi umat Islam. Karena di dalamnya, umat Islam melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain dengan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Selain itu, tahu nggak guys? Ternyata ada peristiwa-peristiwa penting dalam agama Islam yang terjadi ketika bulan Ramadan. Salah satunya penaklukan Mekah. Sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe-nya ya. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita lainnya. Perintah puasa Ramadan pertama kali turun di hari Senin, bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah, lewat surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, sebelum perintah ini diturunkan, ternyata praktik puasa udah banyak dilakukan guys, termasuk oleh Rasulullah SAW. Hanya saja berbeda durasi waktu, karena umat Islam pada masa itu nggak tahu batas dimulai dan batas akhirnya. Keistimewaan bulan ini nggak cuma dari sejarah dan berkah yang didapatkan, melainkan juga dari beberapa peristiwa Islam bersejarah yang ternyata terjadi saat bulan Ramadan. Apa aja tuh? Yuk, cekidot. Peristiwa pembebasan Mekah. Kaum Quraisy di Mekah dan kaum Muslim Madinah pernah berselisih dan saling benci. Untuk menghindari pertumpahan darah, terutama di tempat suci Mekah, Nabi Muhammad SAW mengusulkan perjanjian Hudaybiyah yang salah satu isinya adalah gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Kaum Quraisy dan kaum Islam Madinah menandatangani perjanjian tersebut pada 628 Masehi. Tapi, ternyata perjanjian tersebut tidak ditepati oleh pihak Quraisy. Bani Bakar alias sekutu Quraisy terlibat perselisihan dengan Bani Khuza'ah alias sekutu Islam dan menyerang mereka sampai 20 orang sekutu Islam mati terbunuh. Maka, pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah bersama sekitar 10.000 pasukan Muslim pergi ke Mekah. Eits, tapi bukan untuk membombardir Mekah, melainkan mengepung kota suci tersebut. Rasulullah SAW bahkan gak membolehkan pasukannya menyerang sebelum pihak Mekah menyerang duluan. Pada akhirnya, kaum Quraisy menyerah dan perang berakhir tanpa pertumpahan darah. Kota Mekah berhasil dikuasai dan semua berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan tanpa sisa. Peristiwa ini dikenal dengan nama pembebasan Mekah atau Fathu Makkah. Peristiwa kedua, Perang Badar. Kalau tadi Hengki membahas perang damai tanpa pertumpahan darah, kali ini adalah sejarah Perang Badar yang kalau dinalar logika, kemungkinan menangnya itu kecil banget. Penyebab pecahnya perang ini adalah kegiatan dakwah Nabi Muhammad SAW yang semakin berkembang dan mengancam posisi Abu Jahal sebagai penguasa Mekah. Hal ini membuat umat Islam mengalami penindasan dan teror oleh kaum Quraisy. Karena keteguhan umat Islam dalam menegakkan agamanya, pecahlah perang Badar pada pagi hari, tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Pasukan Muslim hanya berjumlah 313 orang, sementara pasukan Quraisy berjumlah 1.000 orang, plus 600 persenjataan lengkap, plus 700 onta, plus 300 kuda. Waduh, dari jumlah aja udah kalah banyak, gimana mau menang? Akan tetapi, Maha Besar Allah dengan segala kuasanya. Umat Islam berhasil memenangkan pertempuran dan dahsyatnya perang ini sampai dijuluki Yaumul Furqan serta tercantum dalam beberapa ayat surah Ali Imran dalam Al-Quran. Peristiwa ketiga, Nuzulul Quran. Peristiwa Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada 17 Ramadan. Hengki yakin teman-teman yang beragama Islam udah tahu bagaimana proses turunnya wahyu pertama yang berisi surat Al-Alaq ayat 1-5 ini, yang kemudian menjadi awal mula turunnya Al-Quran ke bumi secara bertahap. Mungkin yang teman-teman belum tahu kalau ternyata peristiwa Nuzulul Quran ini terjadi pada bulan Ramadan guys. Peristiwa keempat, Malam Lailatul Qadar. Wah,
Kalau ini sih, malam yang ditunggu-tunggu para umat Islam di seluruh dunia. Di malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan ini, semua pahala dan kebaikan akan dilipat gandakan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini bisa dicari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi, gak ada yang tahu persis kapan hadirnya malam itu. Jadi, kalau udah deket-deket lebaran, ibadahnya jangan malah molor-molor ya. Peristiwa kelima, Proklamasi Indonesia. Wah, gak nyangka kan? Ternyata kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan loh. Jadi, teman-teman bisa bayangin, Bung Karno dan Bung Hatta pada masa itu bolak-balik Vietnam Jakarta, diculik ke Rengas Dengklok, dan berdiskusi dengan tokoh nasional lain dalam kondisi berpuasa guys. Bahkan, teks proklamasi didiktekan pada waktu sahur jam 3 pagi. Kira-kira mereka sahur apa ya sambil nulis teks proklamasi? Hehehe. Berbicara tentang proklamasi, ternyata tanggal 17 sudah dipilih sebagai tanggal rencana proklamasi. Sebab angka ini diyakini sebagai angka keramat. Al-Quran turun pada 17 Ramadan. Jumlah rakaat sholat wajib ada 17. Dan 17 Agustus pada tahun itu jatuh di hari Jumat yang dipercaya sebagai hari baik. Nah guys, itu tadi beberapa peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di bulan Ramadan. Gak cuma 5 peristiwa yang udah Hengki sebutkan. Masih ada banyak banget peristiwa bersejarah lain. Seperti masuknya Islam di Yaman, pembebasan Andalusia, penyerahan kota Taif, sampai kematian Khadijah, istri Rasulullah, dan Fatimah, anak Rasulullah yang terjadi ketika bulan Ramadan. Maha besar Allah dan segala kuasanya di dunia ini. Dari informasi Hengki barusan, mana yang paling unik dan belum kalian ketahui? Atau ada peristiwa bersejarah lain yang gak kalah unik? Komen di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.